Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Dwi Sukarasa dari kelas PTN 5B dengan NIM 1915051070. Saya adalah anggota dari kelompok 3 jaringan komputer. Di sini tugas saya itu untuk mendefinisikan apa itu email. Baik, sebelum mendefinisi email, saya ingin sedikit menceritakan asal-usul email. Email atau electronic mail sudah dikenal oleh masyarakat dan banyak dipakai pada tahun 1960. Saat itu, email itu pertama kali ditemukan oleh pria bernama Ray Tomlinson yang bekerja pada Ball Branek dan Newman BNN Badan Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya, Ray Tomlinson itu hanya melakukan sebuah eksperimen di mana ia meninggalkan pesan program pada komputernya yang nantinya pesan program itu akan dibaca oleh pengguna komputer selanjutnya. Setelah itu, Ray terus melakukan eksperimen ini hingga berlanjut dan menjadi sebuah pesan elektronik yang kita kenal sebagai email yang dapat dikirimkan melalui jaringan komputer. Selanjutnya pada tahun 1972, Ray Tomlinson itu memperkenalkan lambang @ di mana lambang @ ini ia gunakan untuk memisahkan user pengguna dengan domain yang digunakan oleh user itu. Baik, selanjutnya untuk definisi email. Secara umum, email adalah sebuah bentuk sarana yang digunakan dalam mengirim pesan atau surat dengan cepat melalui jaringan komputer atau jaringan internet. Tidak hanya mengirimkan pesan teks, email juga mampu mengirimkan video, rekaman suara, bahkan dokumen-dokumen. Hal inilah yang membuat email sekarang menjadi pilihan utama dalam pengiriman surat menyurat secara cepat dan efisien. Untuk sistem email itu menggunakan dua komponen sistem utama, yaitu klien email dan server email. Untuk klien email biasanya itu sebuah PC desktop atau workstation yang digunakan pengguna. Klien email ini biasa disebut dengan user agent. Untuk klien email ini, ia itu menyediakan antarmuka pengguna ke email dan menyediakan fasilitas untuk membuat, mengirim, serta menerima pesan. Sedangkan untuk server email itu adalah server yang mengatur kotak masuk pengguna yang terdaftar dengan sistem email. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Edirawan dengan NIM 1915051066 dari kelas 5B. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai email. Di sini saya kebagi untuk menjelaskan tentang struktur email. Struktur email bisa dilihat di sini dalam gambar sebelah kiri. Terdapat beberapa bagian, yaitu seperti itu, CC, BCC, subjek, dan lain-lain. Jadi to ini adalah bagian alamat email yang ingin dituju, baik satu email tujuan atau lebih. Jadi bisa email tujuan itu bisa lebih dari satu. Kemudian subjek di sini. Subjek adalah bagian judul dari email yang ditujukan kepada penerima. Biasanya ini berlaku untuk yang bersifat formal agar lebih baik dalam penyampaian email tersebut. Kemudian selanjutnya adalah CC atau carbon copy, adalah bagian penerima email yang tidak langsung. Artinya alamat email yang diisi di kolom CC akan menerima salinan email dan melihat siapa saja yang mendapatkan email. Seperti CC ini seperti pengirim kedua bisa dibilang. Selanjutnya adalah BCC atau BCC, blind carbon copy. Bagian ini fungsinya hampir sama seperti CC, hanya saja setiap orang dalam daftar BCC tidak bisa melihat siapa saja yang menerima salinan email. Jadi tidak bisa tahu siapa yang jadi CC gitu. Tetapi bisa melihat siapapun penerima utama, sama seperti CC tadi. Kemudian yang terakhir ada body, itu di bagian ini, bagian utama, tempat untuk menulis teks email atau tempat untuk menulis pesan kita. Kurang lebih itu saja mengenai struktur email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Kutono Wiryadinata dengan NIM 1915051073. Di sini saya akan melanjutkan mengenai Internet Application khususnya email, yaitu pada materi message content. Jadi MTA atau Message Transfer Agent ini sebagai protokol pesan yang akan mengkonversikan di setiap karakter menjadi entity ASCII. Nah, sebagai transfer sintaks dengan setiap karakter yang dikonversikan itu adalah 8 bit. Nah, sintaks ini dikonversikan untuk memastikan bahwa mungkin atau tidaknya adanya kombinasi dari kode word pada konten yang bisa mengalami misinterpretasi. Nah, dengan standar RFC 822 ini, bagian isi dari pesan hanya bisa berupa beberapa baris teks ASCII dengan panjang maksimal yaitu 1000 karakter per barisnya. Nah, sering luasnya penggunaan dan jangkauan internet, maka dari itu permintaan dari tipe pesan semakin meningkat. Misalkan pesan yang memungkinkan berisi data biner atau tipe media yang berbeda seperti audio dan video, sampai penggunaan objek yang berbeda. Nah, standar RFC 822 ini menghasilkan Multi-Purpose Internet Mail Extension atau MIME yang dispesifikasikan dalam RFC 1341 dan kemudian diperbaharui pada RFCS 2045/8. Nah, dengan adanya ekstensi MIME ini, maka pengguna memungkinkan untuk mengirimkan data alternatif pada pesan tetapi masih menggunakan sistem transfer pesan yang sama. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan extra header menuju field yang tersedia secara quick sehingga pengguna dapat menentukan tipe media alternatif pada badan pesan. Berikut merupakan tabel MIME headers. Jadi di sini ada MIME version, content description, content ID, content type, kemudian ada content transfer encoding, dan content length. Nah, untuk MIME version ini mendefinisikan versi MIME yang digunakan dan menginformasikan UA atau user agent. Nah, jika file ini tidak tersedia, maka UA penerima mengasumsikan bahwa konten tersebut berupa entity ASCII. Kemudian untuk content description, berisi deskripsi pengguna sebagai subjek dalam pesan. Field ini berisi string tekstual dalam proses atau dalam bentuk ASCII dalam mendeskripsikan pengguna. Kemudian ada content ID. Nah, di sini kode identitas unik ya dari sebuah konten yang akan dikirimkan pesan. Kemudian ada content type. Tipe. Nah, di sini mendefinisikan tipe informasi pada badan pesan yang terdefinisi dalam RFC 1521. Tipe informasi tersebut menjadi dua bagian, yaitu spesifikasi dari tipe informasi dan subtype dari informasi yang ada pada pesan tersebut. Kemudian ada content transfer encoding. Di sini berisi sintaks transfer yang digunakan dalam proses pengiriman pesan atau isi pesan. Kemudian yang terakhir ada content length. Content length ini adalah ukuran sebuah pesan yang terhitung dalam satuan bit. Dan untuk tipe konten alternatifnya di MIME-nya ini ada teks, image, audio, video, application, message, dan music. Nah, untuk teks ini badan pesan memiliki plain text atau in format ASCII dan rich text. Dan di image itu pesan gambar yang terdigitalisasi dalam bentuk ekstensinya ekstensinya GIF atau JPG. Kemudian ada audio. Ini adalah pesan digital dalam bentuk suara. Kemudian untuk video, pesan digital dalam bentuk video yang biasanya dalam format klip atau musik. Kemudian untuk application, di sini subject object stream yang berupa string of bytes, di mana objek tersebut merepresentasikan program yang telah di-compile. Kemudian untuk subtype PostScript-nya digunakan untuk memproses konten pesan yang dicetak. Kemudian untuk message-nya ini berisi pesan FFP 822
yang berisi partial ya. Partial yang digunakan ketika konten berisi fragmen dari pesan yang lebih besar. Terdapat juga di sini ada subtype external body yang ketika pesan menentukan address pointer. Kemudian ada sifat, ini digunakan untuk mengidentifikasikan badan pesan yang dipisah menggunakan delimiter dalam sebuah parameter. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer encoding dari email itu sendiri. Apa itu transfer encoding? Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, ada istilah MIME, ya, itu adalah menggunakan pesan yang sama dalam sistem transfer, yang berarti bahwa badan pesan harus atau body dari email itu harus dikodekan dalam NVT ASCII. Oleh karena itu, setelah isi pesan dimasukkan, UA atau user agent pertama-tama akan mengkonversi semua data non ASCII atau semua karakter yang non ASCII terlebih dahulu menjadi baris karakter ASCII dan kemudian menjadi baris NVT ASCII. Secara kolektif ini disebut transfer encoding. Selanjutnya terdapat dua transfer encoding alternatif didefinisikan dalam RFC 1521 untuk digunakan dengan sistem transfer pesan atau MTA yang sesuai dengan RFC 821, yaitu yang pertama adalah code printable yang artinya mengirimkan pesan yang terdiri dari karakter set alternatif yang sebagian besar karakternya adalah ASCII, tetapi memiliki jumlah kecil karakter khusus yang bit ke-8-nya disetel ke 1. Contohnya adalah semua set karakter Latin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah transfer encoding alternatif. Yang kedua adalah base 84. Di mana pengertiannya ini digunakan untuk mengirimkan blok data biner dan juga pesan yang terdiri dari string karakter dari set karakter yang menggunakan 8 bit kata sandi, misalnya seperti A, B, C, D, E, F atau sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mariata Saraswati dengan NIM 1915051083 dari PTI 5 Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pesan. Transfer pesan atau yang biasa kita sebut dengan mengirim pesan. Sebelum kita mengirim pesan, pasti kita akan membuat pesan terlebih dahulu, kemudian menginputkan data-data yang ingin kita kirim, serta menginputkan identitas pengirim dan penerima pesan tersebut. Kemudian mengirim pesan. Jika pesan berhasil terkirim, akan muncul pemberitahuan bahwa pesan telah terkirim. Begitupun juga jika pesan gagal atau tidak terkirim, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pesan tidak terkirim. Protokol yang digunakan dalam email yaitu Simple Transfer Protocol atau yang disingkat SMTP, suatu protokol yang berfungsi untuk mengirimkan email dari lokal email ke email server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol oleh Mail Transfer Agent atau yang disingkat MTA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses yang terjadi pada transfer pesan. Komponen utama pembentuk sistem transfer pesan setelah pengguna membuat pesan dan mengirim pesan bisa dilihat pada gambar di atas. Yang pertama, proses awal UA akan langsung memformat pesan ke NVTIC server U, kemudian mengirimkan ke server UA
di server email menggunakan protokol jaringan akses. Kemudian server UA akan langsung menyimpan pesan ke dalam antrian pesan yang siap dikirim MTA melalui jaringan internet. Setelah itu, klien MTA akan memeriksa isi antrian pesan. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan akan dilanjutkan untuk memformat dan mengirimkan pesan tersebut. Kemudian ketika proses pemeriksaan tersebut terjadi, klien MTA akan mengecek alamat email dari si pengirim dan juga penerima, serta tidak lupa mengecek sisi pesan tersebut jika terdapat atau terdeteksi penerima lain yang terdaftar dalam pesan tersebut, maka klien MTA akan membuat salinan pesan. Setelah itu, sebelum mengirim pesan, klien MTA harus mendapatkan alamat IP dari masing-masing server email penerima. Bagaimana cara untuk mendapatkan alamat IP tersebut, yaitu dengan menggunakan prosedur resolver. Nah, setelah melakukan prosedur resolver, kemudian klien MTA akan mendapatkan IP tersebut. Setelah itu baru bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu melakukan pertukaran pesan kontrol untuk proses transfer pesan. Selanjutnya yaitu melakukan pertukaran pesan kontrol dari klien MTA dan juga server MTA. Nah, melakukan pertukaran pesan kontrol yang dikirim oleh klien MTA yaitu disebut dengan perintah dan bisa dilihat pada gambar di atas yaitu pada tabel B. Kemudian perintah tersebut akan disimpan oleh server MTA dengan kode balasan numerik 3 digit dengan opsional string yang dapat dibaca. Bisa dilihat pada gambar di atas yaitu tabel yang B. Nah, di sini yang tabel B yaitu merupakan perintah, yang C merupakan tanggapan. Nah, di sini sebagai contoh yaitu seperti klien MTA memberikan perintah kepada server MTA yaitu data atau yang bisa disimpulkan yaitu untuk mengirimkan pesan. Jadi otomatis tanggapan yang diberikan oleh server MTA yaitu dengan memberikan kode balasan 250 yang artinya perintah berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu seperti klien MTA memberikan perintah berhenti yang artinya meminta server penerima untuk menutup akses TCP. Jadi tanggapan yang diberikan oleh server MTA yaitu dengan memberikan kode balasan 221 yang artinya server penerima menutup koneksi TCP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa proses pertukaran pesan kontrol ini terjadi di antara klien MTA dan juga server MTA, yang mana klien MTA memberikan perintah, kemudian server MTA memberikan tanggapan sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Jadi seperti itu. Sekian dari penjelasan mengenai transfer pesan. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra. Saya di kelas PTI 19-15-05-1075. Jadi pada saat ini kelompok kami menjelaskan tentang Internet Application Email dan saya akan menjelaskan tentang Gateway Email. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Jadi kita asumsikan bahwa kedua server email telah terhubung dengan internet. Maka dari itu kita akan bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan menggunakan beberapa protokol yang ada seperti SMPTP, TCP ataupun IP. Tetapi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar, sangat sering hal ini tidak terjadi, maka akan digunakan sistem email yang berbeda. Namun selain dengan mengirim dan menerima surat dari ke atau dari karyawan lain di dalam perusahaan, maka banyak dari karyawan ini mungkin perlu juga mengirim maupun menerima surat ke atau dari orang-orang yang dimana yang menggunakan komputer ataupun PC, yang dimana komputer atau PC tersebut telah terhubung ya dengan jaringan yang perusahaan yang berbeda atau ke jaringan internet. Maka dalam praktiknya sebenarnya ada dua masalah yang berkaitan dengan hal di atas, yaitu yang pertama yaitu format pesan email biasanya sering berbeda, dan yang kedua yaitu biasanya protokol aplikasi yang digunakan juga akan berbeda. Maka untuk mengatasi permasalahan ini digunakanlah gateway email. Nah, seperti gambar di atas, kita bisa tahu bahwa gateway ini memiliki interface. Satu untuk menghubungkan ke server email lokal di situs, dan satunya lagi untuk menghubungkan ke jaringan tersebut ataupun ke internet, yang dimana bisa digunakan oleh seorang karyawan di situs untuk melakukan komunikasi. Jadi untuk mentransferkan pesan yang ditujukan ke jaringan luar, maka server email biasanya terlebih dahulu mentransferkan pesan ke buffer pesan di gateway email dengan menggunakan yang namanya protokol stack, yang dimana berkaitan dengan jaringan perusahaan. Maka alamat email di header pesan kemudian akan dibaca oleh program tingkat aplikasi, yang dimana itu berfungsi untuk menentukan jaringan mana email yang harus diteruskan ataupun dikirimkan, yang dimana dengan asumsi jaringan eksternal adalah jaringan internet. Maka program akan melanjutkan untuk memformat ulang pesan ke dalam format RFC 822 dan kemudian meneruskannya menggunakan beberapa tumpukan protokol seperti TCP ataupun IP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka prosedur seperti tadi akan diikuti dalam arah sebaliknya, tetapi biasanya format pesan harus diubah dari RFC 822 yang sudah tadi dikirim ke dalam format yang digunakan oleh jaringan perusahaan yang sudah digunakan. Demikian penjelasan saya tentang cara kerja gateway email. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.